Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ana dan Sandri akan mewawancarai tentang bullying. Ya, Ustaz Sandri, Ya, jadi, sehat tak? Jadi, Ana bertanya sama Ustaz nih, Ustaz, tentang apa? tentang bullying. Oke, boleh. Ustaz, apa saja jenis bullying, Ustaz? Jenis bullying kalau di dalam yang kita tahu ya, saat ini jenis bullying itu ada 4. Apa Ada yang verbal, ada yang non verbal, kemudian ada yang fisik, kemudian ada yang cyberbullying. Nah, itu yang pada umumnya kita ketahui. Nah, kalau yang non verbal ini biasanya bisa dari fisik juga itu terjadi ya, fisik, pemukulan apa segala macam. Nah, non verbal ini, yang verbal ini itu biasanya pembulian itu terjadi karena bahasa, komunikasi ya, dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan atau cacian yang dikeluarkan kepada orang lain. Nah, itu biasanya yang verbal. Kalau fisik ini ya, ini yang terjadi ketika orang melakukan pemukulan atau melakukan kekerasan kepada seseorang yang pembuliannya tersebut. Nah, kalau yang cyberbullying ini, nah ini yang paling banyak terjadi di negara kita sendiri gitu ya. Apa saja yang terjadi di negara sendiri? Sekarang ini kan banyak media sosial yang beredar seperti Instagram, TikTok, Twitter. Nah, di situ banyak terjadi pembulian cyberbullying. Nah, gitu. Mungkin Budi juga sering mengikuti berita-berita di Instagram ataupun ada kejadian-kejadian suatu tertentu gitu ya. Iya, ya. Ataukah suatu pertandingan yang ketika wasitnya berat sebelah, nah itu terjadi pembulian tuh sama netizen Indonesia. Oh iya. Pembulian kan? Iya, Ustaz. Dibilang wasitnya tidak adil apa semacam. Nah, itu kan termasuk pada cyberbullying. Oh, Gitu. oke. Bagaimana dampak dari bullying, Ustaz? Dampak dari bullying ini biasanya kepada anak ya, terhadap korban yang dibully. Biasanya itu berdampak orang ini akan murung ya, biasanya akan terjadi murung, sulit beradaptasi kembali, sulit bersosialisasi kembali. Nah, itu juga ada tuh bullying secara sosial gitu kan. Bullying secara sosial ini kan berdampak kepada anak nanti tidak mau lagi bergaul dengan temannya, menyendiri, menutup diri, kemudian terjadi trauma dalam dirinya. Kalau ada bullying fisik itu bisa menjadi trauma dalam dirinya. Kalau terjadi bullying verbal dengan kata-kata itu biasanya akan membekas dalam memorinya. Nah, kalau membekas dalam memori tentu ingatan selalu diingat gitu. Kadang ada orang yang dampaknya itu ya ke dalam psikologisnya itu, kalau dampaknya itu terjadi ketika mereka itu ketika sendirian biasanya. Sendirian ya? Ketika sendirian di rumah kemudian mengingat perilaku teman-temannya terhadap dia, nah itu bisa berisiko kepada dampak psikologisnya dan juga bisa berisiko kepada kesehatan gitu. Apa yang membuat seorang bullying ya? Seorang melakukan bullying gitu ya? Biasanya banyak kalau terjadi kasus itu yang kita ketahui bahwa ketika terjadinya bullying ini kadang teman-teman yang membuli ini kadang asik-asikan. Awalnya bercanda. Nah, di dalam sela-sela bercanda itu kadang bercandanya itu terlalu kepada temannya atau terlewat kepada temannya, sehingga menyebabkan temannya itu merasa dibully gitu. Padahal teman-teman yang membulinya ini kadang tidak merasa mereka itu sedang membuli gitu. Ya kan? Iya, Nah, kadang itu terjadi gitu. Kadang kita pun sebagai manusia nggak sadar kadang membuli orang lain gitu dengan ucapan. Biasanya terjadi itu yang verbal ya. Iya, Ustaz. Karena kalau yang fisik itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Tapi di kalangan siswa itu mungkin saja bisa terjadi apa namanya bullying secara fisik. Oke. Gitu. Iya, Ustaz. Oh, Ustaz, bagaimana tanda anak yang terkena bullying, Ustaz? Tanda-tanda anak yang terkena bullying ini, Iya, Ustaz. nah, kalau dari fisik itu biasanya kan kelihatan ya. Iya, Ustaz. Biasanya kalau ada terjadi pukulan atau semacam itu kan kelihatan bullyingnya. Kalau yang verbal, nah ini biasanya yang sulit dideteksi gitu. Oke. Nah, kalau tidak ada laporan dari saksi ataupun tidak ada laporan dari si korban itu sendiri, kita akan sulit mendeteksi bahwa anak ini dibully gitu. Oke. Karena dia tidak melapor kan itu. Iya, Ustaz. Kadang kalau ininya apa namanya tanda-tandanya biasanya terjadi jarak di antara teman-temannya,
kenapa dia tidak bersama dengan teman-temannya lagi, nah itu biasanya sudah terjadi bullying di sana. Apakah ada bullying di sekolah Ustadz? Oke, kalau untuk bullying di sekolah itu sudah pasti ada ya, karena setiap sekolah itu pasti ada bullying di sekolah terjadi. Tapi kita tidak tahu yang bagian yang mana yang terjadi, tapi paling sering terjadi itu biasanya yang verbal kalau di sekolah. Kalau yang sekolah terjadi itu biasanya yang verbal. Nah, biasanya yang itu. Kalau untuk fisik mungkin di beberapa sekolah ada. Ya, kalau di Pekanbaru mungkin ada beberapa sekolah yang terjadi bullying secara fisik, dan yang paling banyak itu memang yang verbal yang terjadi di sekolah gitu ya. Kalau untuk digital mungkin ada juga, ya kan, mungkin ada siswa-siswa kita ini yang punya grup masing-masing gitu kan. Nah, di dalam grup itu terjadi pembulian dari satu orang ke orang yang lainnya gitu, itu biasa terjadi kalau untuk yang cyberbullyingnya. Tapi yang paling banyak terjadi itu yang bullying verbal sepertinya kalau untuk yang di sekolah. Ya, teman mengejek satu teman yang lainnya, nah itu biasanya yang sering terjadi gitu. Apa sanksi terhadap pelaku bullying ya? Kalau sanksi terhadap pelaku bullying ini diatur dalam undang-undang, ya, itu kalau tidak salah nomor 76C ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Nah, itu sanksinya berat itu. Kalau melakukan secara langsung, nah itu biasa dipenjara dan bisa didenda. Berapa tahun ya? Paling sebentar itu 3 tahun. 3 tahun. Paling lama penjara itu 15 tahun. Kalau untuk denda paling besar itu 3 miliar. Kalau untuk pelaku ya, kalau untuk pelaku langsung. Nah, nanti coba dicari-cari lagi informasi tersebut di bidang hukum mungkin barangkali. Ya. Oke, sekian dari Ana. Terima kasih Ustadz Andri atas Sama-sama. interviewnya. Ya. Oke, sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.